Perhatikan ini kalimat hadirin. La ilaha illallah jumlah hurufnya berapa? La ilaha illallah jumlah hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah juga jumlah hurufnya 12. Ini jumlah huruf hadirin bukan kebetulan, karena kalau digabungkan menjadi 24. 24 huruf hadirin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jumlah keseluruhan 24. Apa artinya? Dalam salah satu hadis, suatu hari Imam Ali karramallahu wajahahu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyut turuki aqrabu ilallah wa ashaluha fi ibadillah wa afdaluha indallah." Ya Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, jalan apa yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, paling mudah dikerjakan oleh semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan paling mulia, paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala begitu banyak jamaah sekalian. Namun Ali bertanya secara khusus, jalan apa yang paling dekat, yang kalau kita lakukan hadirin paling cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat mudah dikerjakan oleh manusia, dan amalan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Ali, alaika bidawami zikrillah." Lasimkan atau dawamkan bagimu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ali bin Abi Thalib bertanya, "Kaifa azkurullah?" Bagaimana caranya saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu zikir kepada Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali, pejamkan matamu, dengarkan apa yang saya ucapkan, dan setelah saya ucapkan kau terima dan kau ucapkan seperti yang saya ucapkan sebentar ini." Apa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi kepada Ali? Zikir ini cepat sampai kepada Allah, mudah dikerjakan dan sangat-sangat dicintai oleh Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis lain, "Afdalus zikri la ilaha illallah." Seafdal-afdalnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah la ilaha illallah. Dalam salah satu riwayat juga dikatakan bahwa suatu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhan, alimni syai'an azkuruka wa adu'uka bihi." Ya Allah, ajarkan kepada saya satu amalan yang dengan amalan itu saya bisa selalu mengingat Engkau, yang dengan amalan itu saya bisa selalu berdoa kepadamu. Maka Allah menjawab, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, kata Allah, ucapkan la ilaha illallah. Lalu Musa menanggapi, "Ya Rabb, kalau kalimat la ilaha illallah ini sudah familiar, sudah umum. Nabi sebelumnya, umat sebelumku, nabi sesudahku dan umat sesudahku, zikir ini masyhur di kalangan mereka. Saya ingin amalan zikir khusus untuk saya, supaya dengan itu saya selalu berzikir kepadamu, berdoa kepadamu." Lalu Allah berkata, "Wahai Musa, ketahuilah, andaikan la ilaha illallah
kau letakkan di sebuah timbangan. Kalimat la ilaha illallah di sebelah kanan. Kemudian langit 7 lapis dan isinya, bumi 7 lapis dan isinya, kau letakkan di sebelah kiri timbangan itu, maka kalimat la ilaha illallah masih lebih berat di sisiku dari itu semua. Makanya perhatikan hadirin, andaikan ada orang kaya mau masuk Islam, dia ingin masuk Islam dengan cara membayar. Saya mau masuk Islam hari ini, contohnya saya bayar 100 triliun, Allah tidak kabulkan. Atau andaikan ada seseorang punya kekuasaan, punya kerajaan yang paling tertinggi di muka bumi ini, mau masuk Islam, dia akan bayar dengan kerajaannya, maka Allah tolak. Tapi siapapun Allah akan terima ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya hadirin, tidak ada nilainya kekuasaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harganya harta benda di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sangat menghargai 2 kalimat suci ini. Di hadis lain juga dikatakan, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di penghujung ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, orang itu pasti masuk surga. Begitu mahalnya kalimat ini hadirin. Allah tidak pernah melihat orang yang akan meninggal itu kaya apa miskin. Allah tidak akan melihat orang yang akan meninggal itu cantik atau tidak cantik. Allah tidak melihat orang yang sedang sakaratil maut akan meninggal kaya atau miskin, pejabat atau rakyat. Tapi Allah hanya akan melihat apakah dia mengucapkan la ilaha illallah. Apa keistimewaan kalimat ini hadirin yang dimuliakan Allah? 2 kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dihafal. Ya, dihafal semua. Perhatikan ini kalimat hadirin. La ilaha illallah jumlah hurufnya berapa? La ilaha illallah jumlah hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah juga jumlah hurufnya 12. Ini jumlah huruf hadirin bukan kebetulan, karena kalau digabungkan menjadi 24 huruf hadirin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jumlah keseluruhan 24. Apa artinya? Sehari semalam hanya 24 jam. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal, mereka pun hanya memiliki waktu 24 jam. Orang-orang yang belum sempat beriman secara sempurna kepada Allah juga mereka diberikan waktu 24 jam. Tapi kenapa berbeda? Maka siapa yang menancapkan 2 kalimat ini di dalam hatinya, di dalam kalbunya, dan juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga dirinya. Jadikan Allah penjagata hadirin, jadikan Nabi penjagata dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, perhatikan berapa suku kata. Siguran jo kata. Lebih kira-kira ibu. Halo, ngorang atau duduk ngasengin nih. Kita hitung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa suku kata? La 1, ilaha 2, illah 3, Allah 4, Muhammadun 5, Rasulun 6, Allah 7. Ini jumlah yang tidak kebetulan. Ada rahasia yang tersirat di balik 7 suku kata.
dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam sepekan, dalam seminggu cuma ada 7 hari 7 malam. Kemanapun kita tinggal di muka bumi ini, Allah hanya memberikan waktu kepada kita. Apakah itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, atau orang yang tidak perhatikan akan kehidupan akhiratnya, semuanya masing-masing memiliki 7 hari dan 7 malam. Apa maknanya hadirin? Siapa yang menghidupkan 2 kalimat ini di dalam hatinya, dirinya, dan kehidupan sehari-harinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaganya selama 7 hari 7 malam dari segala keburukan dan kejahatan. Dan Allah akan penuhi apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat-hajat kita. Maka hadirin, selama 7 hari 7 malam jangan pernah lepas 2 zikir ini. Apa yang menjadi hajat Allah ringan. Allah tidak menyuruh kita bekerja, Allah tidak menyuruh kita cari uang, Allah tidak menyuruh kita cari pangkat. Allah cuma menyuruh kita mengabdi, beribadah kepada Allah. Allah yang akan memberikan rezeki, Allah yang akan memberikan segala-galanya. Kemudian perhatikan hadirin, 7. Di dalam tubuh kita ini ada 7 anggota badan yang sering bermaksiat kepada Allah. Yang paling sering durhaka kepada Allah 7 anggota badan kita. Perhatikan nih. Yang pertama mata, yang kedua telinga. Ini senga sento. Kone mata biasa pakunjo. Ini tuh biasa lengre pakunne. Baba alias mulut. Itu semua. Kemudian yang keempat tangan. Yang kelima perut. Yang keenam kemaluan, yang ketujuh kaki. 7 anggota badan hadirin. Inilah yang selalu bermaksiat kepada Allah. Andaikan salah satu dari 7 anggota badan kita bermaksiat kepada Allah, bahkan andaikan ke-7-7-nya anggota badan hadirin selalu bermaksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dosa yang telah dilakukan ke-7 anggota tubuh kita telah melebihi pasir-pasir di muka bumi ini, telah melebihi jumlah busa yang ada di laut, telah melebihi bintang-bintang di langit. Tapi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, innallaha yaghfirus dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Karena salah satu faedahnya zikir la ilaha illallah mengampuni dosa. Begitu kita mengatakan la ilaha illallah, terhapus lagi dosa. La ilaha illallah. Ini bayangkan ini mata yang kalau becini kodi. Gugur. La ilaha illallah. Dibayangkan itu lihat balang regosi. Itu semua. Itulah kekuatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang paling dahsyat siapa yang menjaga di dalam hatinya, dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan mengorbankan waktunya karena 2 kalimat ini, mengorbankan hartanya karena 2 kalimat ini, sampai di akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah, maka 7 pintu neraka Allah tutup rapat-rapat atasnya. Subhanallah. Jaga kalimat ini hadirin, karena kalimat ini utamanya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bisa memperbaharui iman. Nabi katakan jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui imanmu setiap saat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Represki biasanya kucini HP ni kurang jadi restart kini punah heng-hengnya HP ni kurang ni restart ki punah komputer ka heng-heng. Jadi punah salah satu cara untuk merestart merepres iman kita hadirin dengan mengucapkan
la ilaha illallah. Andrek na cini pimataya angin putih boliung angeran sen di kampungan nampak gora toa la ilaha illallah. Jangan nanti melihat air laut, air sungai naik di rumah-rumah penduduk baru kita berteriak la ilaha illallah. Waktu natandret bencana andret tuh la ilaha illallah. Dari apa mau kita rasakan hasilnya kalimat ini?